Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edcode dan ini adalah episode ke-12 dari playlist Python Basic. Dan hari ini kita akan membahas tentang function. Oke, jadi apa itu function? Function adalah sekumpulan code atau beberapa baris code yang teman-teman bisa berikan sebuah nama seperti variabel yang nantinya bisa teman-teman panggil kembali pada baris-baris code teman-teman yang lain. Jadi, function ini memang digunakan untuk membuat aktivitas teman-teman dalam mengembangkan sebuah sistem menjadi lebih efektif. Untuk analoginya seperti ini. Misalkan teman-teman memiliki seorang supir ya, dan supir ini memiliki berbagai macam job desk. Misalkan di sini dia punya pekerjaan untuk memanaskan mobil, lalu mengisi bensin dan mengecek tekanan ban. Jadi di sini supir ini memiliki 3 function. Dari function tersebut memiliki action yang nantinya akan dilakukan. Jika ingin memanaskan mobil, maka barisan actionnya adalah dia harus panaskan mobilnya selama beberapa menit sebelum nantinya proses tersebut bisa selesai. Jika ingin mengisi bensin, maka action yang dilakukan adalah dia harus nyalakan mobilnya, dia harus bawa dia ke tempat pengisian bensin dan dia isi bensinnya. Jika ingin menggunakan function cek tekanan ban ya, mungkin di dalamnya akan ada conditional statement di mana jika tekanannya itu di bawah tekanan normal, maka dia harus isikan udara ke dalam ban tersebut agar mobilnya bisa digunakan dengan baik. Nah, sekarang kita akan masuk kembali ke dalam materi ya. Dan di sini aku mau membahas tentang struktur terlebih dahulu. Untuk menggunakan function, teman-teman harus menuliskan kata def ya, def, lalu diikuti dengan nama functionnya. Di sini seperti teman-teman definisikan variabel ya. Jadi function name itu bebas penamaannya. Setelah itu, di bawahnya baru teman-teman tuliskan baris code apa yang mau teman-teman eksekusi. Untuk panggil functionnya, teman-teman cukup panggilkan saja nama functionnya. Contohnya seperti ini. Misalkan aku punya function yang aku kasih nama call me, lalu di dalamnya aku akan tampilkan pesan, "Hai, namaku adalah Angga, my name is Angga." Nah, di suatu baris code yang lain, teman-teman tinggal panggilkan saja, atau tinggal ketikkan saja call me. Jika teman-teman eksekusi, maka teman-teman akan mendapatkan pesan sama persis seperti yang kita sudah tuliskan saat kita define functionnya. Nah, lalu ada function dengan parameter ya. Jadi function dengan parameter ini, teman-teman bisa buat saat teman-teman ingin mendapatkan hasil yang berbeda tergantung dari parameter apa yang dimasukkan. Jika di contoh sebelumnya kita hanya bisa mendapatkan satu action saja, di function call me yang barusan kita bahas, di sini teman-teman bisa mendapatkan result yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini, secara struktur ya. Secara keseluruhan semuanya sama. Yang membedakan di sini adalah di sebelah function name, teman-teman perlu untuk memberikan semacam keyword yang nantinya bisa teman-teman isikan saat teman-teman panggil functionnya di baris yang lain. Di sini aku contohkan dengan parameter 1 dan parameter 2 ya. Lalu dalamnya aku bisa menuliskan baris code yang aku mau tuliskan. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan statement return ya. Jadi return ini bisa teman-teman gunakan saat teman-teman menyimpan suatu value di dalam variabel yang kebetulan variabel itu teman-teman define di dalam function. Nah, return ini bisa membuat variabel tersebut teman-teman gunakan lagi di baris yang lain. Lalu cara untuk memanggilnya, teman-teman cukup panggilkan saja function name-nya, lalu berikan parameter sesuai dengan function yang teman-teman buat di atas. Contohnya seperti ini. Aku akan membuat sebuah function calculate, lalu di dalamnya akan berikan 2 parameter, 61 dan 62. Dan di dalam function, aku buat variable result yang isinya adalah perkalian antara 61 dan 62. Setelah itu, aku mau kembalikan variable result ini sebagai hasil dari function calculate. Nah, di bawahnya teman-teman bisa ya langsung gunakan print statement, lalu lemparkan saja function-nya. Dan di dalam function calculate, teman-teman lemparkan angkanya. Contohnya di sini aku lemparkan 2 dan 3, maka hasilnya adalah 6, karena perkalian 2 dan 3 adalah 6. Lalu teman-teman lemparkan lagi dengan angka yang berbeda, 4 dan 5, maka dia akan dapatkan hasil 20. Jadi function dengan parameter ini memang sengaja dibuat untuk teman-teman bisa mendapatkan hasil yang berbeda tergantung dari parameter apa yang teman-teman kirimkan saat teman-teman panggil functionnya. Oke, sekarang langsung kita coba di Visual Studio Code. Oke teman-teman, sekarang aku sudah ada di dalam Visual Studio Code dan kita akan coba membuat beberapa function ya. Pertama-tama aku mau membuat dulu semacam function sederhana. Contohnya di sini aku mau buat function untuk menyapa ya. Nah, perlu teman-teman ketahui di saat teman-teman membuat sebuah function, teman-teman putuskan untuk memberikan nama terhadap function, di akhir nama tersebut teman-teman harus berikan sebuah kurung seperti ini ya. Teman-teman tidak harus isikan, teman-teman bisa biarkan ini kosong. Setelah itu teman-teman berikan titik 2 dan di bawahnya baru teman-teman ketikkan kodenya. Di sini misalkan aku mau menggunakan print statement untuk kita bisa tampilkan good morning seperti ini ya. Jadi kita membuat sebuah function yang tugasnya menyapa, yang saat kita panggil dia akan menyapa kita dengan good morning.
Jika di baris code lainnya aku panggil function greet ini, kita coba eksekusi, dia akan memberikan aku good morning. Jadi dia akan tampilkan good morning sama seperti pesan yang tadi kita sudah set di awal ya, di dalam functionnya. Jadi itu adalah cara sederhana menggunakan function. Lalu yang kedua, aku mau coba tunjukkan ke teman-teman gimana caranya kita bermain dengan parameter. Jadi function with parameter. Misalkan kita akan membuat function yang sama ya, div greet. Di sini misalkan greet yang kedua dengan parameter, dan di dalamnya aku mau berikan sebuah keyword yang aku kasih nama name. Lalu di dalamnya aku akan print good morning, tapi aku akan menyapa namanya. Jadi di sini teman-teman bisa implementasikan f-string ya. Kita akan memberikan good morning seperti ini, lalu kita akan panggil variabel name ya, yang tadi sudah kita set sebagai parameternya grid 2. Di bawahnya di sini aku bisa panggil grid 2 dan aku bisa berikan string untuk kita define namanya. Misalkan aku mau memanggil Aldi ya. Di sini tinggal aku gunakan function grid 2, lalu aku berikan parameter Aldi sebagai string. Di sini aku akan eksekusi, maka kita akan mendapatkan good morning Aldi. Nah, itu dengan parameter teman-teman ya. Parameter itu bukan cuma satu aja, kita bisa bermain dengan multiple parameter. Contohnya misalkan aku mau buat kalkulator ya, yang tadi kita sudah coba di slide. Kita coba untuk ketikkan secara langsung. Di sini aku akan buat dua keyword sebagai parameter. Yang pertama 61 lalu 62. Di sini aku akan buat sebuah variabel di dalam function kalkulator. Nah, di sini kita akan coba untuk pangkatkan antara 61 dan 62. Setelah itu, aku mau kembalikan hasilnya, si result ini, untuk setiap saat kalkulatornya dipanggil. Contohnya, saat aku panggil kalkulator, lalu aku berikan parameter 2,2 seperti ini ya, maka kalkulator ini akan kasih aku hasil 2/2. Kita coba bungkus di dalam print untuk bisa kita tampilkan, teman-teman. Jika kita eksekusi, maka aku akan mendapatkan hasil 4, seperti itu. Fungsi lain dari return ini, teman-teman bisa untuk berikan hasilnya ke dalam sebuah variabel. Misalkan kita akan buat variabel lain ya, di luar dari functionnya. Di sini aku akan buat variabel number 3. Nah, number 3 ini bisa teman-teman isikan dengan kalkulator ya. Teman-teman isikan dengan functionnya, lalu teman-teman berikan parameternya, dan di sini aku bisa langsung panggilkan si variabelnya. Jadi ketika teman-teman menggunakan return, teman-teman bisa assign value-nya itu ke dalam variabel baru di luar dari functionnya. Jika ini aku eksekusi, kita lemparkan 2/3, maka 63 akan mendapatkan value 8 ya, yang kalau kita panggil dia akan kasih kita value-nya. Oke, selanjutnya aku mau membahas tentang default parameter, teman-teman. Nah, kita akan kembali ke dalam function pertama kita ya, function menyapa. Kita di sini akan buat function menyapa yang ketiga dengan default parameter. Nah, default parameter itu apa? Default parameter adalah parameter yang apabila function tersebut dipanggil tapi tidak dikirimkan parameternya, dia akan merefer ke dalam parameter defaultnya. Contohnya di sini aku mau gunakan name sebagai parameternya, tetapi di sini bedanya aku akan tambahkan nama misalkan case ya sebagai default parameternya. Lalu di sini aku akan tampilkan pesan good morning seperti yang di atas tadi. Kita akan gunakan f-string, lalu kita lemparkan parameter name-nya seperti ini. Jika aku panggil grid 3 seperti ini tanpa parameter, bisa teman-teman ketahui ya, di sini aku berikan parameter name ya, tapi di sini aku berikan guess sebagai default value-nya parameter name. Jika aku panggil grid 3 saja tanpa menggunakan parameter, maka yang terjadi adalah dia akan memberikan aku pesan good morning guess. Karena guess itu adalah default parameter dari name-nya. Jika aku memberikan value di sini ya, misalkan aku berikan lagi Angga. Kalau aku eksekusi, maka aku akan mendapatkan good morning Angga, seperti itu. Jadi itu adalah fungsi default parameter. Lalu selanjutnya aku mau bicara tentang keyword argument. Di dalam keyword argument ini teman-teman bisa untuk bermain dengan parameter tanpa mengikuti urutan parameter yang teman-teman set saat teman-teman membuat function. Contohnya misalkan kita akan buat function lagi untuk penyapaan ya, grid 4. Di sini aku mau tampilkan dua parameter. Yang pertama name, yang kedua age ya. Lalu aku mau print
dengan f-string. Di sini aku akan bilang, "Hi, my name is," aku lemparkan parameter name ya, "and I'm 8 years old," ya. Seperti ini. Jadi aku mau print berdasarkan parameter yang dilempar. Perlu teman-teman ketahui, di sini kita bisa untuk lemparkan tidak sesuai urutan. Misalkan di sini aku mau masukkan 25 terlebih dahulu, baru aku masukkan stringnya. Misalkan nama aku Alvin. Kalau aku eksekusi, dia akan mengeksekusi seperti ini ya. "Hi, my name is 25 dan I'm Alvin years old." Karena memang di sini urutannya adalah name dulu baru age. Nah, gimana teman-teman apabila teman-teman ingin memasukkan sesuai dengan urutan teman-teman sendiri, teman-teman bisa gunakan keyword argumen. Di sini teman-teman, saat teman-teman panggil function create 4, untuk pengisian parameternya, sebelum mengisi value-nya, teman-teman bisa panggilkan dulu keywordnya. Misalkan seperti ini. Jadi teman-teman berikan age sama dengan value yang teman-teman inginkan, misalkan 25, lalu teman-teman juga lakukan yang sama untuk name-nya. Oke, sekarang jika kita eksekusi, maka kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan ya. Untuk nama sudah sesuai dengan parameternya, begitu juga dengan umurnya. Sekarang kita coba untuk lakukan sedikit mini project teman-teman ya. Di sini aku membuat semacam kalkulator sederhana, yang dimana kita akan menggunakan if statement di dalam function yang akan kita buat. Misalkan di sini aku mau buat function kalkulator. Lalu di dalamnya kita akan lemparkan parameter 61, 62, dan operation matematika yang mau kita gunakan. Lalu di sini kita akan cek ya, bila operationnya itu adalah addition seperti ini, maka kita akan print 61 ditambah 62. Lalu jika operationnya itu adalah misalkan subtract ya, atau pengurangan, maka kita bisa tampilkan 61 dikurangi 62. Oke, seperti ini. Jika yang ditampilkan itu tidak ada di atas, maka kita bisa gunakan print invalid operation. Oke, jadi function kita sudah jadi teman-teman. Ini function sederhana untuk kalkulator. Teman-teman bisa tambahkan untuk operasi-operasi yang lain. Di sini aku mau coba untuk demokan ya. Misalkan aku panggil kalkulator, lalu kita berikan angkanya ya. Misalkan di sini aku berikan 2 dan 5, lalu aku akan masukkan add sebagai operation ya, parameter ops-nya. Jika aku eksekusi, maka aku akan mendapatkan angka 7, karena 2 ditambah 5 adalah 7. Jika aku masukkan subtract ya, seperti yang sudah kita masukkan di awal. Oke, ada kesalahan teman-teman, sorry. Ini bukan koma, tapi ini harusnya minus ya. Kita coba untuk eksekusi kembali, maka di sini aku dapatkan minus 3. Nah, apa yang terjadi apabila aku masukkan kata-kata yang lain? Misalkan aku masukkan multiplication ya, untuk perkalian. Karena kita tidak set multiplication, dia akan kasih aku invalid operation. Jadi begitu teman-teman ya, mungkin review singkat tentang conditional statement di dalam function. Oke teman-teman, jadi itu adalah penjelasan untuk function yang nantinya kita akan pakai cukup sering ya di beberapa video ke depan. Jadi semoga video ini bermanfaat. Apabila ada penjelasan yang masih belum bisa dipahami atau ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video Edcode yang lain.